Ngawi. Komandan upacara memasuki lapangan upacara, langsung mengambil alih pimpinan pasukan. Lapor upacara peringatan dari Sumpah Pemuda ke-88 tanggal 28 Oktober 2016. Siap. Lanjutkan. Satu upacara tiba di tempat upacara. Inspektur upacara. Order! Laporan Komandan Upacara. Lapor upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-88 tanggal 28 Oktober tahun 2016. Siap. Lanjutkan. Lanjutkan. Selesai. Yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan Undang-Undang Dasar 1945. Terbuka bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur untuk membentuk suatu pemerintahan
Pemuda Indonesia tahun 1928. Kerapatan Pemuda Indonesia yang diadakan oleh Perkumpulan Pemuda Indonesia dan berdasarkan kebangsaan dengan namanya Jauh Java, Jauh Sumatera atau Pemuda Sumatera, Pemuda Indonesia, sekaligus Jauh Islam Medan, Jauh Batak, Jauh Selebes, Pemuda Kaum Betawi dan Perhimpunan Pelajar-Pelajar membuka rapat pada tanggal 27 dan 28 Oktober tahun 1928 di negeri Jakarta. Sesudahnya mendengar pidato dan pembicaraan ini, kerapatan lalu mengambil keputusan. Pertama, kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Masih dipakai oleh segala perkumpulan kebangsaan Indonesia. Mengeluarkan keyakinan persatuan Indonesia diperkuat dengan memperhatikan persatuannya, kemauan sejarah, hukum adat, pendidikan, dan keadilan. Dan mengeluarkan pengharapan supaya putusan ini disiarkan dalam segala surat kabar dan dibacakan di muka rapat perkumpulan kita. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati para kabak, kapolsek, kasat, dan seluruh peserta upacara dari Sumpah Pemuda tahun 2016 ini. Perkenankan saya akan membacakan amanat dari Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, yaitu pada acara Hari Sumpah Pemuda tahun 2016 ini. Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia pada peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-86, ulangi ke-88 tahun 2016. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Pertama, kita semua masih diberi kesempatan dalam kondisi sehat walafiat untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-88 tahun 2016. Melalui peringatan Hari Sumpah Pemuda tahun ini, kami menyampaikan salam hangat bagi tokoh-tokoh pemuda di seluruh penjuru negeri dan mancanegara beserta keluarga untuk tetap berjuang dan berupaya sekuat tenaga
demi kemajuan dan kemakmuran bangsa Indonesia, dan terus menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dan akarnya, dan berikan aku 10 pemuda, niscaya akan kugoncangkan dunia. Hadirin para pemuda Indonesia yang saya banggakan, saat pertama kali mendengar pidato Bung Karno ini, kita mungkin sempat bertanya-tanya, apakah mungkin dan bagaimana caranya hanya dengan 10 pemuda sebuah negara bisa mengguncangkan dunia? Jawaban atas pertanyaan ini akan kita temukan melalui fakta-fakta ini. Data demografi Indonesia menyebutkan bahwa jumlah pemuda di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang kependudukan dengan range usia antara 16 sampai 30 tahun yang disebut dengan bonus demografi, di mana jumlah usia produktif Indonesia diproyeksikan berada pada grafik tertinggi dalam sejarah bangsa ini, yaitu mencapai 64% dari total. Bonus demografi menjadi window of opportunity atau peluang yang sangat strategis bagi sejumlah negara untuk dapat melakukan percepatan pembangunan ekonomi dengan dukungan ketersediaan sumber daya manusia, usia produktif dalam jumlah yang cukup signifikan. Rasio sederhananya dapat digambarkan bahwa di setiap 100 penduduk Indonesia terdapat 60 orang yang di atas 64% sudah lebih dari cukup bagi Indonesia untuk melesat menjadi negara maju. Itu adalah rasio usia produktif terbaik Indonesia yang mulai kita nikmati pada tahun 2020 dan akan berakhir pada tahun 2035. Lantas pertanyaannya, apa relevansi bonus demografi Indonesia itu dengan pidato Bung Karno tentang 10 pemuda yang bisa mengguncang dunia? Jika kita merenung dan merefleksikan pidato Bung Karno, maka sejatinya jumlah besar saja tidaklah cukup untuk bisa membawa bangsa ini menjadi negaranya. Bung Karno hanya membutuhkan pemuda-pemudi yang unggul, memiliki kualitas, visi yang besar dalam menatap dunia. Hadirin para pemuda Indonesia yang saya banggakan, ketika beberapa waktu yang lalu Indonesia berhasil mengantarkan seorang pemuda Indonesia yang berusia 23 tahun bernama Rio Haryanto ke level tertinggi balap mobil internasional F1, kita baru menyadari pernyataan Bung Karno bukan isapan jempol semata. Seluruh mata dunia terbelalak. Dunia balap internasional seolah tidak percaya ada anak Indonesia yang berhasil menembus balapan bergengsi di dunia ini. Begitupun ketika berhasil mengembalikan tradisi emas di ajang Olimpiade Rio de Janeiro Brasil melalui cabang olahraga bulu tangkis, dunia juga berguncang. Semua orang pun tahu peraih medali emas itu adalah Owi dan Butet, anak Indonesia yang berusia 27 dan 30 tahun. Bukan hanya sekedar di ajang olahraga, di sektor-sektor lain seperti industri kreatif, kita juga menemukan talenta-talenta muda. Industri kreatif hari ini menyumbangkan tidak kurang dari 7% dari total produk domestik bruto atau PDB Indonesia. Sebuah kontribusi, ada Nadiem Makarim, pendiri Gojek, ada Ahmad Zeki, CEO Bukalapak, dan ratusan CEO muda Indonesia di bidang teknologi informasi yang dipercaya oleh perusahaan multinasional. Tahun 2015 ini dilaporkan terdapat 62 startup Indonesia yang kebanjiran dana investasi hingga puluhan triliun rupiah. Omset belanja online, e-commerce Indonesia sendiri pada tahun 2015 dilaporkan telah mencapai 200 triliun lebih. Mengatakan bahwa dari lalu lintas dan mata rantai bisnis online tersebut, para pemuda Indonesia harus berada pada posisi sebagai produsen, bukan sebagai konsumen. Selain pencapaian di bidang teknologi informasi, kita juga punya anak-anak muda hebat sekelas Gamal Ali bin Said, 27 tahun, asal Malang, Jawa Timur, berhasil mencuri perhatian Pangeran Charles Inggris atas inovasi asuransi bank sampahnya. Termasuk beberapa waktu lalu, kita juga dibuat bangga oleh diplomat muda Indonesia, Nara Masista Rahmatia, yang mampu mengguncang persidangan PBB karena diplomasinya yang keras, cerdas dan tegas, melindungi Papua dari rongrongan dari Sabang sampai Merauke,
terus bergerak memberikan sumbangsih pemikiran dengan gagasannya untuk mensejahterakan kebesaran bangsa Indonesia, terutama di mata dunia. Rasanya tidak cukup harus menuliskan semua nama pemuda Indonesia yang hari ini mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Tokoh-tokoh pemuda yang disebutkan tadi hanyalah contoh mengingat kembali pesan Bung Karno bahwa dengan pemuda yang hebat kita benar-benar bisa menaklukkan dunia. Jumlah yang besar saja tidaklah cukup tanpa diimbangi dengan kualitas yang baik. Tugas kita semuanya untuk menjadikan bonus demografi ini memiliki makna bagi percepatan pembangunan Indonesia. Mari kita buktikan dalam sejarah Indonesia untuk kesekian kalinya pemuda Indonesia menjadi motor utama penentu perubahan Indonesia. Bonus demografi menjadi kesempatan kita satu-satunya untuk memastikan percepatan pembangunan ekonomi Indonesia menjadi negara maju sejajar dengan negara-negara besar lainnya. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas segala kenikmatan yang telah Kau berikan. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, pada saat berbahagia ini kami berhimpun untuk memperingati hari bersejarah dalam rangkaian panjang perjuangan bangsa kami, Hari Sumpah Pemuda yang ke-88 tahun 2016. Seraya berdoa berkaya sehingga masing-masing kami dapat menunaikan peran dan arah dengan benar. Taatkan kesabaran kami, kokohkan kesungguhan kami, bersihkan hati kami agar kami tetap mampu berupaya keluar dari lilitan persoalan yang sulit dan kreatif demi memajukan kemajuan bangsa dan negara. Jadikanlah pemuda Indonesia menjadi pemimpin dunia dan berilah kekuatan dan kemenangan, ya Allah yang Maha Perkasa. Ya Allah yang Maha Bijaksana, eratkan persaudaraan kami hingga menghasilkan kekuatan. Ya Allah, Engkau pemilik waktu, sebelum ajal kepastian-Mu menyebut kami, perkenal pejuang-pejuang yang rela berkorban demi kejayaan bangsa dan negara. Jadikanlah mereka pemuda dan pemudi yang lebih suka. Bubaran. Penghormatan pasukan. Kepada Inspektur Upacara. Hormat! Rat! Inspektur upacara meninggalkan tempat upacara.